Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo abang dan kakak, bertemu lagi hari ini bersama Pak Ardi. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu masih di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Hari ini kita masih belajar di subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar pada halaman 43, yaitu pembelajaran 6. Ayo abang dan kakak ambil buku tema dan buka halaman 43. Nah, ini dia. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Bapak ingatkan dulu kepada abang dan kakak, jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita mulai saja ya. Pembelajaran 6. Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini, Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari, petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Nah, abang dan kakak, apakah kalian suka dengan membaca dongeng? Dulu Pak Ardi juga sangat suka membaca dongeng waktu kecil. Ketika Bapak membaca dongeng, apalagi yang ada gambarnya, Bapak selalu berhayal seperti itu kisah Bapak yang ada di dalam itu. Nah, ayo kita bercerita pada dongeng berikut ini. Setelah itu, ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Nah, kita disuruh untuk membaca dongeng di bawah, yaitu tentang petani yang baik hati. Ada pada halaman 44. Nah, caranya kita baca dulu yang seri 1, seri 2, seri 3, seri 4, sampai seri 5. Nah, abang dan kakak di rumah, jangan lupa untuk membaca mandiri di rumah ya. Oke, kalau sudah dibaca dari 1 sampai 5, sekarang coba buatkan gambar yang menceritakan pada nomor seri 1, 2, 3, sampai 5. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 47. Ayo menulis. Tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Nah, sekarang tuliskan di bawah ini tentang pesan pesan moral yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati pada cerita dongeng di atas. Kemudian di bawahnya tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Juga tuliskan perbuatan yang baik yang telah dilakukan oleh petani tersebut. Nah, ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4 poin ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Halaman 48. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Nah, tuliskan alasan mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Nah, khususnya kepada tanaman. Nah, abang dan kakak, mengapa kita harus berbuat baik kepada tanaman? Kita harus merawatnya, kita harus memberinya pupuk. Nah, tuliskan alasannya ada pada tabel di bawah ini. Kemudian kita lanjutkan lagi halaman 49. Gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Nah, di bawah ini kita disuruh untuk menggambarkan pengalaman kita bersikap baik kepada orang lain, khususnya dalam mendoakan orang lain. Kemudian
Lanjut lagi, ayo berlatih. Dayu dan teman-teman mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Nah, ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu tentang tambah menambah. Kita lanjut pada halaman 50. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Selanjutnya 590 ditambah 540, 1130. Sama saja jawabannya. Kemudian ini cara yang kedua, di bawah ini dibalik yang dari kiri ke kanan. 540 ditambah 590. Kemudian kita balikkan. 590 tambah 540. Nah, kira-kira abang dan kakak sudah paham belum? Yang pertama, kita cari dulu jawaban dari penjumlahannya. Habis itu baru kita buatkan lagi seperti ini yang di bawah ini. 550 tambah 590 sama dengan, terus kita balikkan yang kanannya ke kiri. 590 ditambah 540. Ayo kita bantu Dayu mengerjakan latihan soal di bawah ini seperti contoh di atas. Nomor 1, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Sedangkan keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Nah, nomor 1, soalnya keranjang Lani berisi 730. Berarti yang 730 kita buatkan di kiri dulu. Terus yang keranjang Edo ada pada di kanan, yaitu 400. 730 ditambah 400 sama dengan berapa? Habis itu kita balikkan lagi. 400 di bawahnya tambah 730. Nah, jawabannya berapa? Habis itu terus di bawah ini 730 ditambah 400 sama dengan, kemudian kita putarkan atau kita balikkan yang kanannya ke kiri. 400 ditambah 730. Nah, begitu seterusnya sampai nomor soal 2 dan 3. Nah, insya Allah abang dan kakak ngerti ya. Ya, insya Allah kita akan belajar di sekolah lagi. Doakan keadaan kita akan segera membaik. Baiklah, itu saja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Pesan Bapak kepada abang dan kakak, jangan lupa untuk melakukan kebiasaan baik seperti di sekolah, sholat duha, menjaga sholat 5 waktu, menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, mandi, sikat gigi, dan lain-lain. Tetap semangat ya abang dan kakak. Tetap semangat abang dan kakak di rumah. Jangan lupa terus untuk tetap belajar, jangan malas-malasan, karena keadaan kita memang seperti ini saat ini. Insya Allah ya, kita doakan sama-sama semoga keadaan ini segera membaik dan kita dapat masuk sekolah lagi. Ya, Bapak ucapkan terima kasih pada hari ini atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.